Selamat siang untuk Ibu Herlina Pasaribul yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan remedial. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu dari nomor 20 dengan soal 4 Pegas identik disusun seri paralel seperti gambar di bawah ketika diberi beban sebesar 20 Newton. Sistem Pegas bertambah panjang 4 cm. A. Tentukan konstanta gabungan sistem Pegas yang tersusun dari seri paralel, dan yang B. Konstanta masing-masing Pegas. Baik, yang kita tuliskan yang pertama sekali adalah diketahui. Diketahuinya adalah delta X. Dimana delta X-nya adalah 4 cm yang sama dengan 0,4 meter. Dan W atau bebannya. Bebannya tadi adalah 20 Newton. Lalu ada pertanyaan yang A, yaitu dia bertanya tentang K total. Dan yang D, dia bertanya tentang K1, K2, K3, dan K4. Baiklah, saat kita mau menjawab, kita harus tahu dulu bahwa K1 tambah K2 tambah K3 itu sama dengan K tambah K tambah K, di mana itu adalah 3K. Lalu kita masuk ke dalam rumusannya, yaitu yang A tadi adalah K total, di mana itu bisa kita pakai F sama dengan K dikali delta X, atau kita karena yang diketahui adalah beban ya, berarti W sama dengan K dikali delta X. W-nya tadi adalah 20 Newton, K totalnya belum diketahui, delta X-nya adalah 0,04. Karena disini perkalian, jika pindah ruas maka akan menghasilkan pembagian, di mana ini hasilnya adalah 500 N per M. Setelah dapat yang A, kita akan mengerjakan soal yang B, di mana intinya adalah K1, K2, K3, dan K4. Seperti yang kita tahu tadi adalah KP-nya adalah K1 tambah K2 tambah K3 disama dengan K tambah K tambah K ini sama dengan 3K. Setelah dapat KP, kita masuk ke 1K total. 1K total ini sama dengan 1 KP ditambah 1 per K4. K totalnya tadi adalah 500. Berarti 1 per 500. KP-nya tadi adalah 3K ditambah 1 per K. Ini 1 per 500. Dia bisa berarti 1 tambah 3 per 3K, dimana 1 tambah 3 adalah 4. Akan saya tulis ulang. 1 per 500 itu sama dengan tadi 1 tambah 3 per 3K. 1 tambah 3 tadi adalah 4. Berarti 1 per 500 sama dengan 4 per 3. Berarti 3K sama dengan tadi 2000-an. Baru K sama dengan 667, karena 2000 dibagi 3 itu adalah 666,67. Jadi kita berikan adalah 667. Berarti K yang tadi adalah K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Ini sama dengan 666,67, di mana gambarnya adalah seperti berikut. Jadi karena jawaban yang A dan B sudah ketahui, tadi yang A adalah jawabannya 500 dan yang B tadi adalah 667, sehingga opsi yang benar adalah opsi yang B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu persamaan gelombang transversal mempunyai bentuk Y sama dengan 0,05 sin 2πt ditambah 0,4 px dengan X dan Y dalam meter T dalam sekon. Tentukanlah arah lambat beserta kecepatannya. Baiklah, di sini kita tulis dulu apa yang diketahuinya, yaitu 0,05 sin 2πt ditambah 0,4 px
kita tahu kalau dia ke kiri, kalau tanda negatif, kalau dia tanda negatif itu berarti dia ke kanan. Sementara kalau dia positif seperti ini berarti dia ke kiri. Lalu kita masukkan ke persamaan sederhananya, yaitu plus minus A sin BT plus minus KX, di mana sinnya ini, asinnya ini adalah 0,05, W-nya adalah 2V, baru K-nya adalah 0,4. Lalu kita mencari WT-nya, yaitu 2 dikali V dikali T. Terus ini kan WT-nya kan bisa habis, bisa 2V F sama dengan 2 dikali V. 2 kali V-nya bisa habis, sehingga F-nya sama dengan 1. Maksud kita bilang karena ada frekuensi satuannya adalah Hertz. Lalu kita masuk ke KX. KX-nya tadi adalah, KX-nya adalah tadi 0,4. Terus ini sama dengan 2V tadi, 2V berarti di sini V, berarti sama dengan 0,4V. Ini bisa 2 dibagi 0,4 itu 5. Bukan. Maaf, di sini bukan 2V tapi dia 2V per lambda, sehingga lambdanya adalah 5 meter. Setelah dapat lambdanya 5 meter, maka kita harus mencari V-nya. Rumus V adalah lambda dikali frekuensi. Lambdanya tadi 5 meter, frekuensinya tadi adalah 1 Hz. Jadi 5 kali 1 adalah 5 meter per sekon. Jadi opsi yang benar adalah opsi yang A. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Di sini saya mengambil soal nomor 3 dari nomor 12. Sebuah gelombang elektromagnetik mempunyai panjang gelombang 100 nanometer dan laju 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Frekuensinya adalah, baiklah, seperti yang kita ketahui, pertama-tama kita harus menulis diketahuinya dulu. Diketahui tadi lambdanya adalah 100 nanometer. Ini kalau diubah berarti ini bisa menjadi 10 pangkat minus 7. Ingat tadi adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensi. Rumusnya adalah rumus V itu kan, lambda dikali frekuensi. Berarti rumus frekuensi adalah V per lambda. V-nya tadi kita sudah dapat 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon per lambdanya adalah 10 pangkat minus 7 meter. Sehingga ini menghasilkan 3 dikali 10 pangkat 15. Berarti opsi yang benar adalah yang E. Baiklah, untuk soal yang terakhir saya ambil dari soal nomor 24, yaitu sebuah mesin pengangkat mobil hidrolik memiliki 2 pengisap dengan luas penampang masing-masing A1 sama dengan 100 cm. Berarti kita tulis di sini diketahuinya A1-nya sama dengan 100 cm kuadrat dan A2-nya adalah 2000 cm kuadrat. Berapakah besar gaya minimum F1 yang harus diberikan pada penampang A1 agar mobil dengan berat 1500 Newton dapat terangkat? Berarti F2-nya adalah 1500
15.000 Newton. Berarti karena diketahui dia A1, A2, dan F2, berarti kita harus mencari F1. F1-nya berarti adalah, ini kita bisa mencari P1 itu kan sama dengan P2. Berarti F1 sama dengan A1, berarti sama dengan F2 sama dengan A2. Berarti F1-nya ini sama dengan F2 dikali A1 per A2. Dimana F2-nya tadi adalah 15.000 Newton dikali A1-nya adalah 100 per A2-nya adalah 2000. Ini karena dia masih belum sentimeter, maka kita harus mengubah ke bentuk meter. Dimana kalau ini diubah ke bentuk meter, 15.000 dikali 0,01 per ini berarti menjadi 0,2. Ini bisa kita sederhanakan, bisa langsung kita kerjain, yaitu hasilnya sama dengan 150 per 0,2. Hasil dari 150 per 0,2 adalah 750 Newton, atau dalam opsi itu sama dengan D. Baik, sekian adalah hasil video remedial penilaian akhir semester saya. Saya Veronica Sinurat, kelas 11 MIPA 2, mengucapkan terima kasih.